Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini bersama Departemen Patologi Anatomi atau apa tadi? Dan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kita belajar bersama dalam rangka untuk mengupas tema tentang belajar tawakal. Bagaimana agar kita bisa hidup penuh dengan tawakal. Yang kita tahu bahwasanya tawakal ini adalah kunci ketenangan batin. Karena para hamba yang hidup di dunia, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Dari mulai lahir sampai dia mati. Ujian kita waktu bayi, ujian kita ketika kita masih anak-anak, ujian kita saat kita sudah menjelang remaja, saat kita remaja, saat berkeluarga, saat dewasa, sampai akhirnya kita mati. Sebab siapapun yang hidup di dunia ini, pasti dia akan menghadapi aneka ujian. Dan Allah jadikan keberadaan ujian saat seorang hamba hidup di dunia, agar mereka menyadari tidak ada kenikmatan mutlak abadi ketika di dunia. Sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba saat di dunia pasti bercampur dengan musibah. Kenikmatan yang sifatnya mutlak hanya akan Allah berikan ketika di akhirat. Bahkan dalam setiap kenikmatan yang kita rasakan, di situ menyimpan potensi musibah. Sebagai contoh, makanan yang kita konsumsi. Tentu para dokter paham bahwa dari aneka makanan yang kita konsumsi, di situ ada efek samping yang tidak kita ketahui maupun yang kita ketahui. Mungkin yang tidak kita ketahui barangkali ada kandungan racun tertentu yang kita nggak tahu. Atau ada binatang-binatang berbahaya yang kita nggak tahu. Ada kuman atau ada virus yang kita nggak tahu. Atau bisa jadi di situ ada potensi bahaya yang kita tahu. Kandungan gulanya sekian, kandungan apalagi misalnya kandungan kolesterol sekian, yang itu barangkali berbahaya bagi orang tertentu ketika mengkonsumsinya. Demikianlah kenikmatan dunia selalu bercampur dengan adanya musibah. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah surat yang cukup panjang. Diawali dengan pernyataan, fa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan wa inna na'imaha mashubatun bil musibah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Dan Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi uqubatan dalam rangka menjalani hukuman. Dan aneka kenikmatan di dunia masyubatun bil musibah, bercampur dengan musibah. Orang tidak bisa menikmati kenikmatan dunia secara mutlak. Sehingga kenikmatan apapun yang dirasakan oleh seorang manusia pasti ada potensi musibah di sana. Orang merasa dia bisa mendapatkan kenikmatan misalnya saat refreshing, atau saat dia jalan-jalan, atau saat dia mendaki gunung, atau kegiatan yang lainnya. Tapi kenyataannya pada saat dia melakukan itu, dia kecapean, dia kelelahan. Sehingga pada waktu dia menggunakan waktunya, pada saat dia menggunakan waktunya untuk naik gunung, untuk jalan-jalan, untuk refreshing, apa yang dia dapatkan? Begitu pulang, dia capek. Bahkan tidak jarang ada orang yang pulang, dia sakit. Karena sekali lagi, kenikmatan dunia bercampur dengan musibah.
Disinilah kita diajarkan untuk banyak bertawakal kepada Allah, karena dengan tawakal seorang hamba akan bisa menjadi lebih tenang. Baik, dan kami persiapkan satu artikel kecil yang barangkali bisa membantu kajian kita di kesempatan sore hari ini dengan mengacu kepada buku Prinsip Hidupku. Ini salah satu di antara poin yang kita bahas di buku Prinsip Hidupku di bagian 60 atau di halaman 64. Belajarlah untuk tawakal karena hidup ini penuh ujian. Seseorang disebut muflihun, yang itu merupakan kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebutkan tentang kesuksesan. Aflaha. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh sukses orang yang beriman. Al-muflihun berarti orang yang telah mencapai tingkatan aflaha. Seorang disebut muflihun ketika hidup di dunia ini terpenuhi dua kriteria. Yang pertama, mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, terhindar dari potensi bahaya yang dikhawatirkan. Kita ulang. Seseorang disebut muflihun ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan atau terhindar dari potensi bahaya yang dikhawatirkan. Kenyataannya manusia akan selalu menghadapi aneka rintangan ketika ingin mendapatkan apa yang diharapkan, dan selalu dihantui dengan peluang terjadinya musibah. Sehingga dalam hidup manusia selalu diiringi dengan masalah. Setiap orang pasti pernah sakit atau sakit hati. Sehingga kita diuji oleh Allah, lahir batin selalu punya masalah. Baik. Bahkan Nabi SAW pernah menggambarkan dalam sebuah hadis yang sahih, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Coba kita tuliskan hadisnya. Rasulullah SAW pernah membuat gambar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta Rasulullah SAW khattan murabba. Baik, berikut ini ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bangun segi empat. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dan beliau membuat satu garis lurus di tengah yang menembus bangun segi empat tadi. Wa khatta khutatan sigharan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil ila hadzal ladzi fil wasat, yang menembus garis tengah tadi. Min janibihil ladzi fi al-wasat. Di sebelah yang nembus samping kanan dan kiri garis yang ada di tengah. Baik. Ini kalau kita gambar, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ini kalau kita gambar kurang lebih bentuknya seperti ini. Nabi SAW membuat bangun segi empat. Lalu beliau membuat garis panjang di tengah yang menembus bangun segi empat tadi. Lalu beliau membuat garis-garis kecil-kecil yang menembus garis yang ada di tengah. Begini. Kemudian beliau SAW bersabda, waqala, dan beliau mengatakan, hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Ini adalah perjalanan hidup manusia, dan ini adalah ajalnya yang menyelimuti dirinya. Jadi beliau menyebutkan, disinilah manusia. Di titik ini adalah manusia. Sementara garis yang berada di samping-sampingnya ini adalah ajalnya yang menyelimuti dirinya. Ini ajal.
Sehingga manusia mau bergerak kemanapun, dia pasti akan dibatasi oleh ajal. Mau bergerak ke atas, mau bergerak ke samping, mau ke bawah, pasti dia akan dibatasi oleh ajal. Lalu beliau mengatakan, wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Sementara yang nembus bangun segi empat ini adalah cita-cita dan harapannya. Nabi SAW menyebutkan, yang nembus ini adalah cita-cita dan harapan sang hamba. Mana kita gunakan warna kuning. Inilah cita-cita. Hamba cita-citanya ada di sini. Ya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hadhil khutat as-sigharu al-a'rad. Sementara garis kecil-kecil ini adalah aneka rintangan hidup. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Garis kecil-kecil ini adalah aneka rintangan. Manusia akan menghadapi aneka rintangan hidup dan itu akan dia jalani sepanjang hidupnya. Aneka rintangan, satu rintangan, dua rintangan, dan seterusnya. Yang kata Rasulullah SAW, rintangan hidup. Kata Nabi SAW, kalaupun dia bisa selamat dari rintangan pertama, nanti nyangkut di rintangan kedua, bisa selamat rintangan kedua, nyangkut di rintangan ketiga, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya dia mati. Ini ajal. Begitu dia sudah menyentuh ajal, dia mati. Sehingga perjuangan dia untuk mengharapkan cita-citanya belum kesampaian sampai yang bersangkutan mati. Inilah salah satu di antara gambaran yang diberikan Nabi SAW, bahwa angan-angan hamba, angan-angan manusia itu menembus ajal. Angan-angan manusia bisa sampai menembus ajal. Baik. Nah, dari apa yang dipaparkan ini, kita punya satu pelajaran berkaitan dengan aneka rintangan-rintangan ini. Rintangan hidup ini tidak akan mungkin bisa kita hindari. Siapapun yang hidup pasti dia akan bertabrakan dengan aneka rintangan tadi. Kalau dia tidak punya tawakal, manusia akan gampang stres. Sekarang kita lihat. Di saat yang sama, manusia memiliki aneka keterbatasan, sehingga banyak masalah tidak bisa dia selesaikan. Jika ini terus dipikirkan, maka akan menjadi beban bagi batinnya. Ketika beban itu semakin berat, mereka akan mengalami stres, bahkan sampai gangguan jiwa. Disinilah Islam mengajarkan sikap tawakal, agar manusia menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, agar tidak menjadi tekanan batin baginya, agar masalah itu tidak menjadi tekanan batin baginya. Sehingga intinya di sini, hidup pasti ada masalah. Nah, maka tawakal itu mengajarkan bagaimana agar masalah ini tidak jadi tekanan batin. Sehingga kalau masalah itu tidak sampai menjadi tekanan batin, masalah tetap masalah, namun tidak menambah masalah baru bagi Anda. Baik. Nah, agar tidak menjadi tekanan batin, disinilah kita diajarkan prinsip tawakal. Sehingga tawakal sejatinya adalah anugerah besar bagi hamba, sebab ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Contoh sederhana, saya memegang sebuah gelas. Kira-kira berapa berat gelas ini? Ada 0,5 kilo, Pak? Ya mungkin kalau isinya air penuh 0,5 kilo. Dan ini juga panas ya airnya. Saya nggak boleh lama-lama. Masya Allah. Baik. Jadi
Anggaplah misalnya setengah kilo, 500 gram. Sudah? Kalau saya pegang selama 1 jam, mungkin saya masih kuat. Kalau saya pegang selama 2 jam, akan terasa kembang di tangan saya. Oh, jangan 1 jam, Pak, kelamaan. Saya pegang 5 menit, mungkin saya bisa bertahan. Saya pegang 10 menit, saya masih bisa bertahan. Ini kalau saya pegang sampai 20 jam, mungkin tangan saya akan capek. Sehingga tangan saya merasa lelah, walaupun berat dari gelas ini tidak bertambah. Beratnya tetap sama. Cuman tanganku yang lelah. Terus gimana? Kenapa enggak kau lepaskan? Ketika kau lepaskan, beban tanganmu hilang. Gimana Pak bisa melepaskan itu? Itulah tawakal. Sehingga masalah tidak akan hilang, tapi bagaimana cara Anda bisa semeleh, kata orang Jawa ya. Kau letakkan masalah itu. Jika kau tidak mampu untuk menanggungnya, jangan diangkat. Letakkan. Serahkan kepada Sang Kuasa. Di saat itulah kau akan bisa menjadi manusia yang lebih tenang hidupmu. Baik. Dan untuk bisa membangun tawakal itu, kata kuncinya adalah iman. Sebab orang akan punya tawakal kalau dia punya keyakinan. Karena tawakal ini berbanding lurus dengan iman. Tawakal itu berbanding lurus dengan ideologi. Karena itulah, ketika seseorang memiliki ideologi tertentu, maka arah tawakalnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Sehingga tawakal itu berbanding lurus dengan iman. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Sa'id bin Jubair mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal itu adalah kumpulan atau poros dari iman. Sebab tawakal itu terbit disebabkan karena dia punya iman. Karena itulah kondisi seorang mukmin dalam menjalani kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, dia bisa bertawakal. Dia akan bisa menjadi manusia yang bertawakal sebab dia punya iman. Baik. Dari sinilah kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kenapa para nabi yang mereka mendapatkan tantangan luar biasa, hidupnya bisa tenang, walaupun tantangan itu sangat mengancam nyawanya. Karena dia punya iman, dia punya yakin. Sekarang coba kita lihat beberapa contoh para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, dan itu sebagai bukti tawakal mereka. Saya awali dari Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam Al-Quran tentang bagaimana tawakalnya Musa. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memberangkatkan Bani Israel, meninggalkan kota Mesir di malam hari. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, innakum muttaba'un, sesungguhnya kalian akan dikejar, diikuti oleh pasukan Firaun. Betul, ketika mereka sudah diikuti oleh pasukan Firaun. Coba kita lihat di sini. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa untuk memberangkatkan para hambaku, dan Isra itu memberangkatkan di waktu malam. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Setelah Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, Fir'aun kemudian mengumpulkan bala tentaranya. Hasyirin, semuanya dikumpulkan. Innaha ula'i la syirzimatun qalilun. Dengan sombongnya Fir'aun mengatakan, mereka itu kelompok kecil. Wa innahum lana laghaizun. Dan mereka telah membuat kita emosi.
wa inna lajami'un hadirun, dan kita adalah kelompok besar yang akan memberikan pelajaran bagi mereka. Ya, sehingga mereka merasa yakin ini kesempatan terakhir untuk menghabisi Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kami keluarkan mereka. Mereka di sini siapa? Firaun dan bala tentaranya. Dari kebun-kebun dan mata air yang ada di Mesir. Wa kunuzin wa maqamin karim. Dan perbendaraan harta serta kerajaan yang mereka muliakan. Kadzalika wa awrathnaha Bani Israil. Demikianlah akan kami wariskan itu kepada Bani Israel. Fa'atba'uhum musyrikin. Kemudian pasukan Fir'aun mengejar mereka ke arah timur, musyrikin, ke arah masyrik, ke arah timur. Nah, coba lihat di sini. Di ayat 61 dari surat Asy-Syu'ara, Allah mengatakan, "Falamma tara al-jam'an," ketika dua pasukan itu saling melihat. Musa bergerak ke arah timur, mentok dengan keberadaan Laut Merah. Sehingga Bani Israel gak bisa menyeberang. Mereka tidak mempersiapkan adanya armada apapun. Mereka mentok depannya lautan. Falamma tara al-jam'an. Ketika dua pasukan ini saling melihat, tara'a saling melihat, al-jam'an dua pasukan. Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, kita pasti ketangkap. Kita pasti ketangkap. Coba Bapak bisa bayangkan ya. Depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Maju mati, mundur mati. Ainal mafar, mau lari kemana? Sehingga di situ puncak ujian yang dialami oleh Bani Israel. Semuanya serba ketakutan. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Mau lari kemana kita? Tapi tawakalnya Musa luar biasa. Tawakal yang menembus langit. Sehingga orang-orang di sekitarnya dalam keadaan ketakutan. Qala, Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin. Kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Rabbku bersamaku. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Tawakal Musa yang luar biasa. Anda bisa lihat di sini bagaimana Musa alaihissalam pada waktu beliau menghadapi situasi seperti itu, situasi yang sangat genting. Ini sangat menakutkan, mengancam nyawa. Tapi saat Bani Israel semuanya ketakutan dan mengatakan kita pasti akan ketangkap, Musa mengatakan kalla, tidak mungkin. Allah bersamaku. Sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Musa tidak mengatakan, tenang, ada tongkat. Musa tidak mengatakan demikian. Sehingga tawakal beliau bukan kepada benda, tapi tawakal beliau kepada Allah. Walaupun tongkat ini sudah berkali-kali menampakkan kemukjizatannya. Sebab tongkat ini sudah berhasil mengalahkan para tukang sihir Fir'aun. Sudah ditampakkan di depan umum kalau tongkat ini punya kekuatan tertentu atas izin Allah. Tapi tawakal Musa bukan ke tongkat, namun kepada Allah. Sehingga pada posisi seperti itu Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan berikan petunjuk kepadaku. Sampai titik itu Musa belum tahu apa yang harus dilakukan. Tapi beliau hanya mengatakan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Sayahdin. Allah akan ngasih petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Kemudian kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Barulah Musa tahu apa yang harus dilakukan. Sebab mukjizat itu bukan inisiatif Nabi. Mukjizat itu karena murni perintah Allah. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan tadi, dan setiap belahan itu seperti gunung yang tinggi. Sehingga lautan saat dipukul oleh Musa, airnya tidak pergi, tapi airnya naik ke atas. Airnya naik ke atas, kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi.
kemudian mereka bisa lewat. Wa azlafna thammal akharin, dan kami tenggelamkan thamma di sana al-akharin, umat yang lain, maksudnya adalah pasukan Fir'aun tadi. Sehingga pasukan Fir'aun ketika mengikuti Musa dan Bani Israel, belum sampai mereka berhasil menyeberang, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup lautan itu dan mereka tenggelam. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya tadi sudah kita baca ya. Allah mengatakan fa'akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, dari kebun-kebun, wa uyun, dan aneka mata air yang mereka miliki, wa kunuzin wa maqamin karim, dan perbendaharaan harta serta kerajaan yang mereka muliakan. Maksudnya gimana, Pak? Andaikan Fir'aun pada saat melihat Bani Israel telah berhasil menyeberang lautan, saat Fir'aun melihat Bani Israel telah berhasil menyeberang lautan, kemudian Fir'aun ini balik ke Mesir, gak ngejar Bani Israel, dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa menikmati kekayaan Mesir. Dan pasukannya bisa menikmati kebun-kebun dan mata air yang ada di Mesir. Tapi bodohnya Fir'aun, dia kejar Bani Israel. Sehingga Allah mengatakan, Allah mengeluarkan mereka dari kekayaan yang mereka punya untuk dimatikan di Laut Merah. Artinya, Allah membinasakan Fir'aun bukan dengan cara kerajaannya dibuat runtuh, bukan dengan cara kerajaannya dibuat hancur, tapi kerajaannya dibuat utuh. Kekayaannya utuh, namun orangnya yang dikeluarkan, manusianya yang dikeluarkan. Fir'aun dan bala tentaranya dikeluarkan dari kerajaan itu, dari kota Mesir yang penuh dengan kekayaan, mereka dikeluarkan terus ditenggelamkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pernah berbuat makar, lalu dibalas oleh Allah dengan makar, dan Allah sebaik-baik dalam memberikan balasan makar. Apa yang terjadi? Dulu Fir'aun pernah membantai bayi laki-laki. Yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Yang laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Bayi-bayi laki-laki dibunuh semua, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Maka dibalas oleh Allah, sekarang semua yang laki-laki, pasukan-pasukan Fir'aun dikeluarin semuanya dari istana. Dikeluarin semuanya dari Mesir, ditenggelamkan semuanya di Laut Merah. Selesai. Sehingga Mesir kosong dari lelaki. Yang tertinggal para perempuan Mesir dan orang-orang tua, anak-anak kecil yang mereka tidak ikut berangkat dalam pasukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah juga membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik dalam memberikan balasan untuk makar mereka. Baik. Pelajaran kita bukan dari sisi sejarah Nabi Musa, tapi Anda lihat bagaimana tawakalnya Musa. Sehingga di saat semua Bani Israel ketakutan, pada waktu mereka melihat dua pasukan sudah saling melihat. Jadi belum sampai ketemu, taro'a, saling melihat di jarak jauh. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel, tapi dengan semangat yang berbeda. Bani Israel lihat ke arah pasukan Fir'aun dengan semangat untuk membantai. Sementara Bani Israel saat melihat ke arah pasukan Fir'aun, kondisinya ketakutan. Pasukan semangat membantai Bani Israel, sementara Bani Israel ketakutan. Dan kala itu Bani Israel adalah orang-orang mukmin. Tapi imannya Musa menenangkan mereka. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Baik. Sekarang kita beralih ke cerita yang kedua. Kisah yang kedua adalah kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah diadili oleh masyarakatnya, walaupun pengadilannya itu pengadilan tanpa bukti. Karena setelah Nabi Ibrahim
merusak berhala-berhala itu. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kemudian Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu judzadan. Judzad artinya kit'ah, potongan kecil-kecil. Sehingga berhala yang dimiliki oleh masyarakat masyarakatnya Ibrahim dipukuli, dipecahi kecil-kecil. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang besar. Nah, saat kaumnya melihat berhala mereka sudah rusak, mereka nggak punya bukti, nggak ada CCTV. Ini pelakunya siapa? Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Siapa yang melakukan tindakan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia adalah orang zalim. Qalu, di antara mereka ada yang mengatakan, sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda, yadhkuruhum, yang sering nyinggung-nyinggung berhala itu. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Mereka nggak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya. Cuman mereka hanya menggunakan indikator. Ini pelakunya Ibrahim karena dia yang sering nyinggung berhala-berhala ini. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Mereka mengatakan, datangkan Ibrahim di hadapan banyak orang. La'allahum yashhadun, agar semuanya jadi saksi. Maka mereka bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Mereka berkata, apakah kau yang melakukan tindakan semacam ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala, Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Loh. Pelakunya kan yang besar ini. Coba kau tanya kalau mereka bisa jawab. Tuh, Ibrahim apa enggak berdusta, Pak, ketika itu, Pak? Kan beliau pelakunya. Kenapa beliau jawab pelakunya adalah yang besar itu? Ini yang disebut dengan tauriyah. Sehingga Ibrahim dalam hal ini menyampaikan bahwa pelakunya yang besar ini kalau dia bisa bicara. Tapi kalau dia tidak bisa bicara, berarti kan bukan dia. Makanya beliau mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Pelakunya adalah yang besar ini, coba kalian tanya sama mereka kalau mereka bisa bicara. Ya. Artinya, kalau mereka nggak bisa bicara, berarti mereka bukan pelakunya. Begitu. Itu misalnya seperti Anda pulang telat ke rumah, terus ditanya sama istri, dari mana mas? Kok jam segini baru pulang? Dari masjid. Coba kamu tanya sama masjid kalau bisa ngomong. Nah, maksudnya dari masjid. Kalau emang masjid bisa ngomong berarti benar. Tapi karena masjid nggak bisa ngomong berarti salah. Baik. Faraja'u ila anfusihim. Lalu mereka pun merasa diri mereka bersalah. Faqalu, lalu mereka mengatakan, innakum antumudz zalimun. Kalian ini orang zalim. Tsumma nukisu ala ru'usihim, lalu mereka nunduk. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Kau kan tahu, Ibrahim, ma haula'i yantikun, mereka itu enggak bisa ngomong. Qala, kemudian Ibrahim mengatakan, afa ta'buduna min dunillah. Nah, saat mereka bilang, mereka kan enggak bisa ngomong, masa kita tanya? Jadi kesempatan bagi Ibrahim untuk menghantam mereka dengan hujahnya. Apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian akan menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat sama sekali? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun, kenapa enggak mikir? Mereka emosi. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka langsung mengatakan, vonis Ibrahim, bakar dia. Dan kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Wansuru alihatikum, dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kita tolong Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saat Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim.
Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, jadi pada saat Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak dilemparkan ke dalam api, thumma rafa'u Ibrahima ala ra'sil bunyan. Kemudian Ibrahim, jadi mereka membuat api yang sangat besar. Mereka membuat api yang sangat besar hatta idza kana al-hatab yusawi ra'sal jidar. Sampai ketika kayu bakar itu sudah mencapai tembok yang paling tinggi. Jadi mereka nata batako gitu ya, nata batu bata. Lalu ditaruh kayu bakar di situ sebanyak-banyaknya sampai kayu bakarnya itu hampir mencapai puncak tembok. Fadhuku fihin nar fartafa'u lahiban. Maka nyalakan api, kemudian dinyalakan api sampai bulat-bulatnya itu ke atas. Hatta kana ta'ir yamurru biha fayahtariku. Sampai burung yang terbang di atasnya itu kebakar. Saking gedenya apinya. Tsumma banau bunyanan syamikhan wa banau fawqahu manjanik. Lalu mereka membuat sebuah bangunan, kemudian di situ ditaruh manjanik. Apa itu manjanik? Ketapel besar. Saking gedenya api itu sampai mereka nggak berani untuk membawa Ibrahim ke sana, sehingga Ibrahim dilempar pakai ketapel. Tsumma rafa'u Ibrahim ala ra'sil bunyan. Kemudian Ibrahim ditaruh di atas puncak bangunan tadi untuk ditaruh di ketapel tadi. Farafa Ibrahimu ra'sahu. Kemudian Ibrahim mengangkat tangannya melihat ke arah langit. Farafa Ibrahimu ra'sahu ila sama. Ibrahim mengangkat kepalanya melihat ke arah langit. Faqala, kemudian Ibrahim mengucapkan, Allahumma antal wahid fis sama wa anal wahid fil ard. Ya Allah, Engkau zat yang maha esa di atas dan aku sendirian di bumi. Laisa fil ardi ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang hanya menyembahmu, yang mentauhidkan kamu selain aku. Karena ketika itu sebelum Ibrahim menikah dengan Sarah, yang mukmin cuma Ibrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah dan dialah sebaik-baik yang dipasrahi. Fastaqbalahu Jibril, lalu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Faqala, lalu Jibril menawarkan, ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau butuh apa? Faqala lahu, kemudian Ibrahim dalam situasi seperti itu, yang sebentar lagi akan dibakar oleh kaumnya. Dalam situasi seperti itu Jibril datang menawarkan kepada Ibrahim, kau butuh apa wahai Ibrahim? Faqala lahu, kemudian Ibrahim mengatakan kepada Jibril, amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku enggak butuh. Subhanallah. Siapa yang punya kekuatan tawakal seperti ini? Pada posisi ketika seorang hamba bersiap untuk dibakar dan tantangan hidupnya sampai pada titik mematikan, kemudian ditawarkan oleh makhluk yang besar, bukan jin tapi malaikat, bukan malaikat biasa tapi Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, kau butuh apa? Dijawab oleh al-mutawakkil, manusia yang sangat tawakal, Ibrahim alaihissalam. Amma ilaika fala. Kalau sama kamu aku enggak butuh. Subhanallah. Faqala Ibrahim, faqala Jibril,
Maka Jibril mengatakan kepada Ibrahim, "Sal rabbak, kalau begitu silakan kau minta kepada Rabbmu." Faqala, "Hasbiya man min su'ali ilmuhu bihali." Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menolongku dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Mungkin ini kalau kita ya, pada saat kita mendapatkan penawaran seperti ini, mungkin gak pikir panjang, kita langsung mengiyakan. Ya saya butuh kamu, tolong aku. Makhluk dengan makhluk. Sehingga saat ada orang yang menawarkan bantuan, kita gembira. Bapak butuh apa? Saya bisa bantu. Silakan, sampaikan. Mau apa? Saya bisa bantu. Itu kita. Tapi bagi mereka yang bertawakal kepada Allah, saat mendapatkan tawaran seperti itu, saya tidak butuh Anda. Amma ilaika falah. Kalau kepadamu aku enggak butuh. Namun tawakal kepada Allah yang sangat tinggi itulah yang kemudian membuat dia punya ketergantungan luar biasa kepada Allah. Baik. Coba kita lihat di sini tentang riwayat dari hadis tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Jadi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh Jibril. Wa ma yurwa annal Khalil lamma ulqiya fil manjanik. Adapun yang diriwayatkan bahwasanya Al-Khalil yaitu Ibrahim ketika beliau ditaruh di manjanik, qala lahu Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepada beliau, "Sal, silahkan minta." Tapi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Tapi kata Syekhul Islam, laisa lahu isnadun ma'ruf. Tidak ada sanad yang ma'ruf tentang ini, wa huwa batil. Ini riwayat yang batil. Balladhi thabata fis sahih, namun yang sahih adalah keterangan Ibnu Abbas. Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baik. Sehingga Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdoa kepada Allah, beliau menyampaikan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menolongku dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Wallahu alam. Nah, adapun kisah tentang penawaran Jibril kepada beliau alaihissalam, di mana Ibrahim kemudian mengatakan amma ilaika fala, adapun kepadamu aku enggak butuh. Ini riwayat yang sahih dan ini membuktikan bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian kisah tawakal yang lain yang bisa kita ambil contoh adalah kisah tawakalnya Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Kita tahu bahwasanya Hajar ini bukan seorang nabi, tidak ada nabi wanita. Beliau adalah istri Ibrahim, Ummu Ismail. Perjalanan hidup dialami oleh Hajar dengan ujian yang luar biasa. Hajar ditaruh di lembah tanpa kehidupan, di samping Baitullah Al-Ka'bah yang ketika itu tidak ada satupun manusia yang tinggal. Setelah Hajar ditaruh di situ dengan beberapa perbekalan makanan dan air minum, Ibrahim pergi. Sebagai seorang wanita, sang istri pun mengejar suaminya. Apakah kau akan tinggalkan kami di sini? Di sebuah lembah tanpa kehidupan. Ibrahim diam. Kemudian ditanya lagi, apa kau tinggalkan kami seperti ini? Ibrahim hanya diam. Sampai pertanyaan yang ketiga, Ibunda Hajar merasa paham, ini adalah wahyu. Allahu amaraka bihadza. Ibrahim kemudian menjawab, na'am, iya.
Setelah itu pergi. Nah, saat Hajar sudah mendengarkan jawaban dari Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan seperti ini? Hajar mulai tenang dan beliau mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Jika memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Baik. Dan dalam kisah tersebut, coba kita lihat riwayatnya. Ceritanya cukup panjang. Fa'auhallah, dimulai dari wahyu Allah. Allah mewahyukan ila Ibrahim, kepada Ibrahim, an ta'tiya Makkah wa laysa biha yawma idzin nabat. Kau harus datang ke Mekah dan ketika itu tidak ada tanaman di Mekah. Faja'a Ibrahimu bi Ismail wa ummihi Hajar. Lalu Ibrahim datang ke kota Mekah membawa ibunya, membawa Ismail dan ibunya yaitu Hajar. Fawada'ahuma bi Makkah. Kemudian Ibrahim meletakkan mereka berdua di Mekah. Bi maudhi'i Zamzam, di tempat sumur Zamzam. Tapi belum ada sumur Zamzam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq an asyakhihi, dari beberapa gurunya, anna Ibrahim kharaja wa ma'ahu Jibril. Ibrahim berangkat dibersamai oleh Jibril. Fakana la yamurru biqaryatin illa qala bihadhihi umirat ya Jibril, bihadhihi umirtu ya Jibril. Fayaqulu Jibril imdi. Setiap kali melewati sebuah kampung, Ibrahim selalu bertanya, apakah aku diperintahkan untuk tinggal di sini wahai Jibril? Jibril selalu mengatakan, lanjutkan perjalanan. Hatta qadima bihi Makkah, sampai mereka tiba di kota Makkah. Wa hiya dzatu adah wa sulam wa samar wa biha unasun yuqalu lahum al-amalik kharaja Makkah wa haulaha. Di sana ada beberapa orang namanya suku Amalik, khariju Makkah, yang mereka keluar dari Makkah dan sekitarnya. Wal baitu yauma idzin rabwah hamra. Dan Ka'bah ketika itu hanya serpihan-serpihan batu merah. Faqala li Jibril, ha huna umirtu an adha'ahuma. Apakah di tempat ini aku diperintahkan untuk meletakkan istri dan anakku? Qala na'am. Ya. Fa'amida bihima ila maudhi'il hajar fa'anzalahuma fihi wa amara Hajar an tattakhidha fihi arishan thumma sarafa. Kemudian diletakkanlah Hajar bersama Ismail di sebuah tempat di situ. Lalu Ibrahim memerintahkan kepada Hajar, coba kamu buat gundukan agak tinggi. Setelah itu ditinggal. Thumma sarafa ila Sam. Kemudian ditinggal oleh Ibrahim kembali ke Syam, fatarakahuma, dan meninggalkan Hajar di tempat itu. Dan saat Ibrahim dikejar oleh Hajar, lalu ditanya, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, kau mau pergi kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi, kau tinggalkan kami di lembah ini, alladzi laisa fihi insun wala syai', yang enggak ada satupun manusia dan tidak ada apa-apa. Faqalat lahu dzalika miraran. Hajar berulang-ulang menyebutkan pertanyaan ini. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Tapi Ibrahim sama sekali tidak noleh ke arah Hajar. Faqalat lahu, lalu Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan kamu untuk melakukan ini? Qala na'am, kata Ibrahim, iya. Qalat, dengan tawakal yang luar biasa, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Summa raja'at, kemudian Hajar kembali. Jadi setelah Hajar mengejar, Ibrahim memberikan jawaban, ini perintah Allah, Hajar balik. Sudah, fokus dengan anaknya.
Fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana inda tsaniyah. Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanan sampai ketika beliau tiba di sebuah tempat ats-tsaniyah, haitsu la yarawnahu, di mana Hajar dan Ismail sudah tidak bisa lagi melihat Ibrahim. Istaqbala biwajhil al-bait. Ibrahim kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Jadi saat Hajar balik ke Ismail, Ibrahim melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai di balik bukit, enggak kelihatan, Ibrahim balik arah. Lalu berdoa kepada Allah. Subhanallah. Seorang suami yang mencintai istrinya dan anak laki-lakinya. Dan ini anak laki-laki pertama. Diuji oleh Allah untuk meletakkan mereka berdua di sebuah lembah tanpa kehidupan. Sayangnya Ibrahim masih sangat tinggi kepada mereka. Enggak ada sepeser pun keinginan untuk membunuh mereka, menelantarkan mereka. Lalu Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan saat berdoa itu dalam keadaan tidak melihat, bagaimana dia tidak bisa melihat anak dan istrinya. Tujuannya apa? Biar suasana perasaannya makin kuat. Sehingga di balik bukit beliau berdoa kepada Allah, menghadap ke arah Ka'bah. Tsumma da'a bihaula'il kalimat. Ibrahim membaca doa berikut ini, wa rafa'a yadayhi, sambil mengangkat tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tanpa tanaman, 'inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikan hati para manusia tahwi ilaihim, punya keinginan untuk mendatangi mereka. Warzuqhum minas tsamarat, dan berikanlah kepada mereka rizki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Sehingga Anda lihat di sini Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk Mekah diberi rizki berupa buah-buahan. Dan yang kedua, agar masyarakat punya ketertarikan untuk datang ke Mekah. Dan sekarang Anda bisa lihat, dulu tidak ada kehidupan, sekarang jutaan manusia datang ke tempat ini. Baik, dari situlah ada sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana tawakalnya Hajar. Dan Hajar tawakal itu karena yakin tadi. Ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kita. Makanya kembali kepada kaidah tadi, bahwasanya tawakal itu berbanding dengan iman, sehingga tawakal adalah poros iman. Dan kita diajarkan bertawakal kepada Allah di setiap keadaan. Bahkan sampai pun ketika ibadah kita diajarkan untuk tawakal. Sehingga tawakal tidak hanya berkaitan saat kita sedang dapat musibah dunia. Ibadah juga perlu tawakal. Maka tawakal dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, saat dia punya rencana. Ketika Anda punya rencana, tawakal kepada Allah, agar kau tidak terlalu terbebani dengan aneka rencana itu. Sehingga kadang orang kalau sudah punya rencana tertentu, keinginannya kuat, tapi dia belum berhasil untuk mewujudkan rencana itu, kadang jadi beban pikiran. Gimana ya? Saya pengen ini, tapi belum berhasil. Itu jadi beban pikiran. Ada sebagian orang misalnya pengen sekali bisa berangkat umroh, tapi dia nggak punya dana untuk berangkat umroh. Keinginannya makin kuat, sampai membuat dia terbebani dengan harapan itu. Nah, maka gara-gara dia tidak tawakal, sehingga saat dia punya rencana, dia justru terbebani dengan rencana. Yang kedua, saat dapat musibah,
dan Anda butuh solusi penyelesaian. Nah, dalam kondisi itu bertawakallah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, saat ibadah. Kalau ini tadi kan rencana duniawi. Kalau yang ketiga ini ketika Anda sedang ibadah. Saat ibadah kita butuh tawakal. Kenapa ibadah butuh tawakal? Karena tidak ada satupun hamba yang bisa menjamin apakah ibadahnya diterima ataukah tidak. Sehingga dengan tawakal kepada Allah saat ibadah, itu akan membuat sang hamba jadi lebih mudah dalam melakukan ibadah. Allah akan memudahkan hambanya yang bertawakal. Bahasa lainnya begini, jangan terlalu merasa bisa saat ibadah, karena ketika orang itu ibadah dan dia merasa bisa, terkadang dia dibuat gagal oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik. Allah Ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan tawakallah kepadanya. Dalam urusan dunia dan mencari rizki, orang mukmin juga diajarkan untuk tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rizki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan berikan kecukupan baginya. Dan masih banyak lagi. Intinya seorang mukmin diajarkan untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya memaknai hakikat tawakal dengan melihat ketetapan Allah, ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni, ketetapan takdir. Ketetapan syar'i adalah semua perintah, larangan dan aturan yang Allah berikan kepada hamba. Sedangkan ketetapan takdir adalah semua kejadian yang dialami oleh hamba, baik takdir yang baik yang disukai maupun takdir yang buruk yang tidak disukai. Nah, bentuk ibadah kita terhadap ketetapan syar'i adalah dengan bentuk ibadah kita terhadap ketetapan syar'i adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dan mentaati aturan. Sementara bentuk ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah tawakal sebelum takdir terjadi dan ridho setelah takdir terjadi. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana syekhuna, guru kami radhiyallahu anhu, yaqul, pernah mengatakan, al-maqduru yaktanifuhu amran. Takdir itu diapit oleh dua hal. Tawakal sebelum kejadian dan ridho setelah kejadian. Siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum kejadian dan ridho dengan apa yang ditetapkan setelah kejadian, faqad qamal bil ubudiyah, maka dia telah menyempurnakan bentuk peribadatan kepada Allah. Nah, jadi begini ya. Ini ada rencana, ada hasil. Seorang mukmin melakukan proses. Ini adalah perjalanan proses. Saat seorang mukmin melakukan proses, dia punya rencana dan di sana ada hasil. Ketika kita dalam kondisi punya rencana, maka ini diiringi dengan tawakal. Baik. Sampai pada titik akhir, di sini ada hasil. Ketika ada hasil, maka dalam hal ini ada dua keadaan. Antara berhasil atau gagal. Namun apapun kondisi itu, kita diajarkan untuk ridho. Kalau berhasil, untuk bisa ridho mungkin lebih ringan. Tapi ketika gagal, gimana Pak cara ridho ketika gagal? Nah, itulah yang berat. Ridho ketika gagal adalah Anda memahami ketetapan Allah yang terbaik. Nah, disinilah ibadah seorang hamba, sehingga saat rencana
diiringi dengan ibadah tawakal, dan saat sudah ada hasil, ibadahnya ridho. Siapa yang bisa melaksanakan dua ibadah ini, maka dia telah menyempurnakan bentuk penghambaan kepada Allah dalam segala urusan dunia. Baik. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dan dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Kemudian juga tawakal dalam urusan rizki. Mungkin banyak orang yang gagal di bagian ini sehingga urusan rizki menjadi penyebab manusia mengalami stres atau tekanan hidup. Obatnya cuma satu, tawakal. Apalagi Anda sudah mendapatkan keterangan bahwasanya rizki setiap hamba itu telah ditetapkan oleh Allah. Dalam keterangan para ulama tentang konsep rizki dalam Al-Quran, ada ucapan Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, Qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Aku membaca ada 90 ayat dalam Al-Quran. Annallaha qaddaral arzaq, yang isinya menegaskan bahwa Allah menetapkan rizki. Wa dhaminaha li khalqihi, dan Allah memberikan jaminan kepada makhluknya. Wa qara'tu fi mawdi'in wahid, dan aku membaca ada di satu ayat, asyaitanu ya'idukumul faqra, setan itu menjanjikan kefakiran. Ini di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Lalu kata Hasan Al-Basri, jika di 90 ayat Allah mengatakan bahwa Allah menjamin rizki para hambanya, kenapa kita justru menuruti godaan setan yang cuma ada di satu ayat? Sehingga kata beliau, fasyakakna fi qaulis sadiq, kita meragukan firman Allah dat yang maha benar di 90 ayat, wa sadaqna qaulal kadhib fi mawdi'in wahid, tapi kita membenarkan perkataan setan sang pendusta hanya di satu tempat. Maksudnya gimana sih Pak? Setan menjanjikan kefakiran itu maksudnya adalah setan membuat orang selalu merasa butuh, sehingga orang itu seperti dikejar, kamu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Fakir itu kan artinya butuh. Fakir itu artinya butuh. Maka Hasan Al-Basri mengingatkan, kenapa kita harus selalu ngejar butuh ini, butuh ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di 90 ayat, rizki para hamba telah dijamin. Ini yang memberikan kita pelajaran bahwa seorang mukmin bertawakal ketika dia mencari harta, sehingga dia merasa tenang pada saat apapun ketika dia bekerja. Ada orang yang bertanya kepada Imam Hatim Al-A'sam, bagaimana cara Anda bertawakal kepada Allah? Kata Imam Hatim Al-A'sam, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Karena aku yakin rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain sehingga jiwaku tenang. Karena semua yang tertakar tidak mungkin tertukar. Juga diceritakan ada orang yang mengadu kepada Abu Hazim. Wahai Abu Hazim, bagaimana ini? Karena banyak harga-harga barang melambung. Sekarang apa-apa mahal. Kata Abu Hazim, wa ma yaghummukum min dzalik. Kenapa kamu harus bingung? Innalladzi yarzuquna fir rukhas. Dan yang memberikan rezeki kepada kita saat harga itu murah, huwallazi yarzuquna fil ghala, itu juga zat yang memberikan rezeki kepada kita saat harga itu mahal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak pemaparan yang bermanfaat dan menyejukkan dari Ustadz Aminur Baits. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, Ustadz.
Sebelumnya Silakan. kami informasikan kembali bahwa akan ada door prize menarik bagi 3 penanya terbaik dan juga peserta yang menjawab pertanyaan dari Ustadz Aminur Baiz. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau di kolom komentar. Monggo, bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin bisa dibacakan yang tertulis di kolom chat. Oh, baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, keberkahan, dan penjagaan untuk Ustadz, keluarga, ANDQ, dan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Amin. Tawakal dipengaruhi oleh keimanan, sedangkan iman itu naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun tatkala kita melakukan maksiat. Mohon nasihatnya Ustadz bagi kami agar senantiasa bisa bertawakal. Sementara Alhamdulillah ala kulli hal, kami dianugerahi lingkungan kerja yang banyak godaan keimanan di dalamnya. Sedangkan kami lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Betul sekali bahwasanya iman bisa naik turun. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Oleh karena itu, sebagaimana iman naik turun, maka tawakal juga naik turun. Dan salah satu di antara dampak buruk ketika seseorang itu lupa bertawakal adalah keberadaan hasrat dia untuk melakukan pelanggaran terhadap masalah harta. Sehingga dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kamu kan butuh ini, ayo ambil. Kamu butuh ini, ayo ambil. Mungkin dia dikejar semangat seperti itu. Akhirnya yang awalnya dia punya komitmen untuk tidak mengambil, membawa idealisme untuk bertahan, jangan sampai korupsi misalnya, jangan sampai mengambil apa yang bukan haknya. Lama-lama jebol. Akhirnya dia mengambil harta yang bukan haknya tadi. Dan itu banyak terjadi di sebagian orang, terutama mereka yang terlalu banyak godaan. Lalu bagaimana Pak yang bisa dilakukan? Jika memang demikian, selalu jaga iman. Dan Anda bisa jaga iman melalui komunitas orang baik, melalui forum-forum kajian yang baik. Karena orang ketika dapat motivasi berulang, maka imannya akan relatif lebih terjaga. Hari ini dia mendapat motivasi, besok dia dapat motivasi lagi. Dari mendengarkan kajian-kajian para guru, insya Allah imannya akan lebih terjaga. Dan ketika iman itu terjaga, maka sang hamba akan lebih bisa mempertahankan diri, jangan sampai melakukan pelanggaran syariat. Maka saya sarankan, ya tetap bergabung dengan kajian, bergabung dengan majelis ilmu, terutama yang bisa membuat iman Anda bertambah. Wallahu alam, itu sebagai saran. Kemudian selalu tanamkan keyakinan, apapun yang Anda ambil tidak akan menambah rizki, sepeser pun gak akan menambah rizki. Dan kalaupun Anda meninggalkan itu juga tidak akan mengurangi jatah rizki. Sebab harta haram tidak menambah dan mengurangi jatah rizki kita. Wallahu alam. Baik, izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, semoga Ustadz bersama tim dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Izin bertanya, Ustadz, saat mendapatkan ujian, mana yang harus didahulukan? Bermuhasabah, berdoa, berusaha, atau bertawakal? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ketiganya bisa dilakukan dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada yang perlu dibenturkan antara satu dengan yang lain. Saat kita mendapatkan ujian, kita muhasabah. Bentuk muhasabah di sini adalah mengembalikan musibah itu kepada kita. Ini karena salah aku, ini karena dosaku, ini karena kesalahanku.
Sehingga saat kita mendapatkan musibah, lalu kita menuduh diri kita lah yang salah. Ini dosa-dosaku dan seterusnya. Ini tujuannya adalah dalam rangka menghalangi terjadinya potensi suudzon kepada Allah. Karena terkadang ketika orang dapat musibah lalu emosi. Saat emosi itu dia suudzon kepada Sang Pencipta. Dia merasa nggak enak. Kenapa Allah ngasih kayak gini? Kenapa kok kayak gini? Bentuk suudzon itu yang berbahaya. Maka untuk menghindari itu, kita diajarkan untuk muhasabah dengan cara mengembalikan keberadaan musibah tadi kepada diri kita. Ini karena salahku, karena dosaku. Yang kedua, berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha ini sama-sama ikhtiar. Yang satu ikhtiar lahir, yaitu dengan usaha, mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Yang satu ikhtiar langit, yaitu dengan memohon kepada Allah, berdoa. Berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Lalu tawakal, yang mengiringi ikhtiar adalah tawakal. Dia tidak terlalu terbebani dengan perbuatan yang, dengan rencana yang dia miliki, tapi dia pasrahkan kepada Allah. Ya sudah, saya sudah ikhtiar, sudah selesai. Saya sudah serahkan ini, saya sudah letakkan masalah ini, selesai. Sehingga ini dilakukan bisa dalam waktu bersamaan dan masing-masing punya fungsi yang beragam. Kalau sudah nggak bisa ikhtiar, Pak, usaha sudah nggak bisa, ya sudah tinggal tawakal saja. Sehingga ikhtiar sebisanya sudah tawakal. Kalau udah nggak bisa ikhtiar, sudah mentok, Pak. Seperti orang misalnya tangannya diikat, kakinya diikat, mau dilempar ke dalam api, mau gerak kemana, nggak bisa, sudah tinggal batin yang berfungsi. Dia sudah nggak bisa ikhtiar apapun karena jasadnya sudah nggak bisa bergerak. Orang sakit, badannya penuh dengan selang, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya tinggal bisa tawakal. Aku pasrah, terserah Allah. Apapun yang akan Allah kehendaki terhadap diriku, aku pasrah kepadanya. Itulah tawakal. Kenapa dia nggak berobat? Dia sudah berobat, dia sudah ikhtiar sebisanya, dah mentok, tawakal. Kalau dia nggak punya dana misalnya, saya sudah nggak punya dana, gimana saya bisa berikhtiar? Saya sudah nggak punya apa-apa lagi yang bisa saya gunakan untuk usaha. Tawakal. Nah, tawakal itulah yang nanti akan menjadikan sang hamba bisa lebih tenang. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara membedakan antara hal yang sudah ditetapkan dengan hal yang membutuhkan usaha? Kapan kita tawakal dan kapan kita harus berusaha terlebih dahulu, baru kita bertawakal? Atau cukup bertawakal karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan. Ada dua kondisi manusia yang salah paham berkaitan dengan masalah tawakal. Satu, terlalu pede dengan kemampuannya sehingga dia lupa kepada Allah, maka dia terlalu bersandar kepada kemampuan dan kehebatannya. Yang kedua, terlalu pasrah sehingga dia nggak mau usaha, sehingga dia sama sekali tidak mau berikhtiar, tidak mau kerja, tidak mau usaha, karena dia merasa semua sudah ditetapkan oleh Allah, adalah biarkan saja. Dan dua hal ini sama-sama salah. Yang pertama, dia terlalu sombong dengan kemampuannya, dia ujub dengan kemampuannya, dan ini bahaya. Allah memberikan hukuman kepada kaum muslimin pasukan perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam yughni ankum minallahi syai'a. Pada peristiwa perang Hunain, kalian merasa bangga, merasa ujub dengan jumlah pasukan kalian yang banyak. Karena dulu kaum muslimin ketika Hunain jumlahnya banyak sekali. Ada yang menyebutkan 120.000. Sehingga karena jumlahnya banyak, biasanya enggak sampai 120.000, 12.000-an ya. Biasanya kami pasukan sedikit, cuma 300 orang, 1.000 orang berhasil menang. Ini 12.000 ya pasti menang. Ternyata kalah mereka. Dalam serangan yang pertama, pasukan kaum muslimin terpukul mundur. Sehingga mereka sempat kalah.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan, pada peristiwa perang Hunain itu kalian merasa ujub. Nah, ujub itu tadi terlalu bersandar kepada kemampuan dan kehebatan dirinya. Sebaliknya, orang yang terlalu gak mau usaha sama sekali, terlalu pasrah, padahal dia masih punya kemampuan untuk ikhtiar, maka seharusnya dia kerja dulu untuk mendapatkan hasil. Karena tidak ada yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab kecuali Allah. Maka manusia kalau ingin mewujudkan akibat harus menempuh sebab. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Tapi kalau manusia, dia harus menempuh sebab. Contohnya, ingin mendapatkan harta. Apa sebab yang bisa ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan harta? Silahkan dia bekerja. Itulah sebab. Bisa enggak Pak? Udahlah saya pasrahkan kepada Allah. Nanti juga akan dapat harta. Ya sudah, silahkan kamu bilang kun fayakun, dapat harta. Ya enggak bisa Pak. Ya makanya itu. Kalau ingin mendapatkan akibat, tempuhlah sebab. Sehingga bagian dari konsekuensi iman kita bahwa satu-satunya yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah, maka manusia harus bekerja, harus usaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia tidak punya kemampuan kun fayakun. Baik, maka dari sinilah kalau Anda bertanya kapan kita bisa memahami kalau ini sudah ditakdirkan dan ini butuh perjuangan dan seterusnya. Semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan. Semua yang telah terjadi, nanti yang akan terjadi, semuanya ditakdirkan. Tidak ada yang keluar dari takdir. Cuman kan masalahnya kita nggak tahu takdir. Karena kita nggak tahu takdir, maka yang harus kita lakukan ya berusaha untuk menggapai takdir yang terbaik. Masalah hasil nanti baru bisa kita ketahui. Terus tawakal ada di mana? Tawakal itu urusan batin. Ketika Anda sudah berusaha, sudah selesai, serahkan hasilnya kepada Sang Kuasa. Serahkan hasilnya kepada Sang Kuasa. Itulah tawakal kita. Terus terjadi A, terjadi B, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang terjadi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz atas pemaparan dan juga jawaban atas pertanyaan dari para peserta kajian pada sore hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, mohon ketersediaan dari Ustadz Amin Nurbais untuk memimpin doa agar ilmu yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat dan juga menambah hasanah keilmuan bagi kita semua. Tafadhol, Ustaz. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang mudah untuk bertawakal. Layaknya hati burung yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh makhluk yang bertawakal. Lau tawakkalu haqqat tawakkuli. Andaikan manusia itu bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut thair, maka Allah akan ngasih rizki kepada mereka sebagaimana burung diberi rizki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat di waktu pagi dalam kondisi temboloknya kosong, begitu pulang temboloknya penuh dengan makanan. Dan kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita bimbingan untuk bisa melangkah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sejalan dengan panduan. Jangan sampai kita melanggar aturan gara-gara karena tipuan setan, dihantui dengan aneka harapan dan keinginan, dan selalu merasa butuh, akhirnya kita mengambil apa yang bukan haknya, kita melupakan janji Allah tentang jaminan rizki, dan kita mempercayai satu janji setan bahwa manusia selalu butuh. Oleh karena itulah, seperti ini butuh kerjasama
antara suami istri dalam keluarga, agar mereka bisa sama-sama meninggalkan aneka maksiat dalam masalah muamalah dan tanamkan hidup yang penuh tawakal agar hati kita bisa semakin tenang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian kajian rutin kita pada sore hari ini.